Kelas 10 IPA kita sudah belajar pengantar fungsi, kita sudah belajar mencari domain dan daerah hasil dari sebuah fungsi. Kita juga sudah belajar secara khusus fungsi linear atau garis. Kemudian kali ini kita akan belajar fungsi lain, yaitu fungsi kuadrat dan grafiknya. Kamu sudah belajar ini di kelas 9 semester 1. Jadi nanti kalau kamu masih kurang mengerti secara detail sudah saya ajari di kelas 9B. Nanti lihat di YouTube ada topik untuk kelas 9B dari awal sampai akhir dari topik fungsi kuadrat, tidak jauh beda dengan apa yang akan kamu pelajari sekarang. Ya, baik. Yang pertama yang harus kamu tahu tentang fungsi kuadrat adalah bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah fx atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dalam hal ini maksudnya bahwa variabel x pada variabel bebasnya ini berordo 2, berpangkat 2, paling tingginya. Ya. Nah, jadi ini bentuk umumnya. Nah, kemudian grafiknya ini akan berbentuk parabola, ya. Nah, jadi grafiknya parabola, misalnya ini yang terbuka ke atas. Ya. Jenis fungsinya, jenis grafiknya akan berbentuk dua macam secara khusus, yaitu terbuka ke atas, misalnya seperti ini, dan terbuka ke bawah. Hanya dua jenis. Ya, memang nanti akan bisa kita kembangkan lagi tentang memotong sumbu X di dua titik. Ini menyinggung sumbu X, ini pun memotong sumbu X di dua titik, menyinggung sumbu X. Ya. Kalau ini memotong sumbu Y, ini sumbu Y kan, memotong sumbu Y di sini memotong sumbu Y, ini memotong sumbu Y di sini tidak memotong sumbu Y saya buat. Oke. Nanti kita kembangkan untuk itu. Jadi ada dua jenis. Nah, kalau terbuka ke atas ini, jika saya buat di sini keterangannya terbuka ke atas, ciri khasnya adalah A lebih besar dari 0. Ini. Kalau koefisien X kuadrat ini yaitu si A lebih besar dari 0, pasti grafiknya terbuka ke atas, tidak akan pernah terbuka ke bawah. Nah, yang jenis seperti ini, yang terbuka ke bawah, ini kan terbuka ke bawah, maka A lebih kecil dari 0, bernilai negatif. Oke, itu untuk jenis grafik fungsi kalau dari segi terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, yang bisa kita evaluasi hanya dari koefisien X kuadrat saja pun bisa. Misalnya grafik fungsi kuadrat tampak seperti pada gambar yang kamu lihat ini ya. Nah, dari gambar yang kamu lihat ini akan kita peroleh A adalah titik potong kurva dengan sumbu X ini. A titik potong kurva dengan sumbu Y ya, kan bukan X. Nah, kemudian B dan C adalah titik potong kurva dengan sumbu X. Ini kan sumbu X. Dipotongnya di sini, dipotongnya di sini. Kalau parabola ini memotong sumbu Y tadi di sini. Sudah? Nah, kemudian ini disebut titik puncak, meskipun dia lembah sebenarnya. Ini pun titik puncak, ini titik puncak, ini titik puncak, ini titik puncak, ini titik puncak. Nah, ini juga nanti disebut titik balik atau titik belok. Ini di sini membelok, lihat. Turun, kemudian di sini paling kecil nilai diperoleh, naik lagi. Jadi di sini turun, membelok dulu, baru naik. Jadi di sini disebut titik belok atau titik balik. Ini titik balik minimum, karena dia turun. Di titik ini dia membalik, dan di titik ini juga diperoleh nilai paling kecil. Nah, kalau ini dia naik, di sini membelok untuk kemudian turun. Di titik belok ini diperoleh nilai paling tinggi, makanya disebut nilai maksimum. Nanti akan kita pelajari lagi secara khusus itu. Jadi P kita sebut adalah titik puncak. Titik puncak atau disebut titik belok. Titik balik pun boleh. Jenis titik baliknya ya tergantung ini. Ini titik balik minimum lah, karena diperoleh nilai minimum di sini. Udah? Oke, kemudian ini disebut sumbu simetri. Ini garis ini, saya sebut ini garis L kecil. Ini sumbu simetri. L adalah sumbu simetri.
Oke. Kenapa disebut sumbu simetri? Kalau kita misalnya potong parabola ini di sini, kita potong di sini, dia akan membagi bagian ini sama dengan bagian yang kanan. Jadi dia membuat dia simetris ya, membuat simetris bagian kiri dan bagian kanan. Baik, kemudian ketika kamu lihat gambar ini, dipotongnya sumbu X kan, ini sumbu X di sini dan di sini ya. Membaca titik ini kan sebenarnya misalnya X1, kita nggak tahu X1-nya misalnya 5 atau 2 lah, 2,0. X1-nya entah berapa lah ya. Berarti titik C ini membacanya apa? X2,0. Jadi kalau kamu lihat dia memotong sumbu X, maka apa yang 0? Ini 0 selalu. Setiap memotong sumbu X, Y-nya 0. Oke, berarti titik potong terhadap sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Sehingga kalau fungsi kuadrat tadi, kan ini fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah kemudian karena kita mau cari titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0 kan, ini 0, sehingga bisa kita tulis AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini sudah jadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, kamu nanti kalau diketahui nilai ABC-nya, boleh kamu cari X1 dan X2-nya. Ini kan saya bilang tadi X1 dan X2. Ini X2,0 ya. Diperbaiki di catatannya. Kamu bisa mencari X1 dan X2 ini dengan cara memfaktorkan. Kan ini nanti ada X1 dan X2-nya ya. Boleh kamu cari dengan memfaktorkan, apalagi waktu di kelas 10 kemarin atau di kelas 9 melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC gitu ya, rumus ABC. Jadi kamu nanti akan berhikmat menggunakannya kalau mau dicari titik potong terhadap sumbu X, sehingga nanti kita peroleh titik potong terhadap sumbu X-nya adalah koordinat titik potongnya apa tadi? Koordinat titik potongnya adalah X1,0 dan X2,0. Berikutnya adalah, perhatikan lagi gambar yang ini kan sumbu Y. Ini parabolanya, dipotong sumbu Y di sini. Membaca titik A ini adalah misalnya 0, ini kan membaca titik di sini kan 0, X yang ketiga misalnya. Jadi 0, X. Jadi kalau dia memotong sumbu Y, apa yang 0? X0. Makanya kita tulis grafik memotong sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Jadi parabola yang tadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, kita buatkan X-nya 0, maka Y sama dengan A kali 0 kuadrat tambah B kali 0 tambah C. Dan kemudian Y-nya sama dengan 0 tambah 0. Jadi Y-nya adalah C. Jadi nanti kita dapat koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah 0 tadi X-nya, Y-nya adalah C. Kemudian tentang fungsi kuadrat ini, beberapa tadi sudah saya ringkaskan. Kita melihat kegunaan diskriminan pada fungsi kuadrat. Kamu tahu waktu kelas 9 atau waktu di persamaan kuadrat atau di fungsi kuadrat kelas 9, ini bentuk umum fungsi kuadrat ya. Diskriminannya ini adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini diskriminan ini diperoleh dari rumus ABC ketika kita ketemu nanti persamaan kuadrat karena Y sama dengan 0. Jadi diskriminan ini terkait ketika kita melihat titik potong terhadap sumbu X yang kita pelajari tadi. Yang ini kan ada
titik potong terhadap sumbu X, syaratnya Y0. Ketika Y0 terbentuk persamaan kuadrat. Akar-akarnya tadi kan kita bisa lihat dengan menggunakan rumus ABC. Masih ingat rumus ABC ya? Rumus ABC kan X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Yang inilah diskriminan. Jadi nanti tentang bagaimana fungsi kuadrat memotong sumbu X itu bisa kita evaluasi dari nilai diskriminannya. Jadi nilai diskriminan yang akan kita cari ini terkait dengan apa tadi? Titik potong terhadap sumbu X tadi, terkait dengan titik potong terhadap sumbu X. Apa yang akan kita lihat ketika mengevaluasi lewat diskriminan keterkaitan dengan memotong sumbu X? Yang pertama adalah jika diskriminan lebih besar dari 0, maka parabola nanti akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, seperti ini. Jadi kalau grafiknya begini, terus ke atas dulu kita ambil, nah dia kan memotong sumbu X di B dan di C. Nah, kita bisa evaluasi hanya dari jenis diskriminan, apakah sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik. Nah, jadi kalau seperti ini fungsi kuadratnya parabola yang kita dapat, maka pasti parabola tersebut diskriminannya lebih besar dari 0. Nah, kemudian apa lagi? Jika diskriminan sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X. Oke, gambar parabolanya seperti ini. Nah, ini namanya menyinggung sumbu X. Ini sumbu X menyinggung di sini. Dia tidak memotong, tidak seperti ini kan memotong. Ini menyinggung namanya, atau ini pun menyinggung. Nah, ketika kita lihat nanti nama fungsi kuadratnya AX kuadrat tambah BX tambah C, diketahui ABC-nya, kamu evaluasi pasti diskriminannya itu sama dengan 0. Kamu masukkan rumus B kuadrat kurang 4AC. Nah, kemudian apa lagi? Nah, jika diskriminan lebih kecil dari 0, maka parabola tidak, ini kata tidak ya, tidak menyinggung atau pun memotong ya, ataupun memotong. Oke, jadi jenis grafiknya yang seperti ini nanti saya buatkan aja dalam satu gambar semua ya. Oke, perhatikan ada 6 parabola yang saya gambar untuk menyimpulkan keterkaitan antara diskriminan dengan jenis titik potong terhadap sumbu X-nya. Nah, yang pertama ini adalah parabola terbuka ke atas ya. Nah, ini berarti A-nya besar 0 ya. Kemudian dia memotong sumbu X di sini sekali, di sini sekali. Berarti ada 2 titik potong terhadap sumbu X-nya. Berarti diskriminan lebih besar dari 0. Oke. Perhatikan parabola yang kedua terbuka ke atas juga. Kalau terbuka ke atas pasti A lebih besar dari 0. Tapi kamu perhatikan dia tidak memotong sumbu X di 2 titik. Dia menyinggung sumbu X. Kalau menyinggung sumbu X pasti diskriminannya sama dengan 0. Ini gambar ketiga yang terbuka ke atas. Dia sama sekali tidak menyinggung atau tidak memotong sumbu X di 2 titik. Dia nilai Y-nya atau parabolanya semua di atas sumbu X. Ya. Terbuka ke atas, A lebih besar dari 0, tidak menyinggung atau memotong, diskriminan lebih kecil dari 0. Istilah lainnya ini, gambar seperti ini atau nilai-nilai Y-nya semua di atas sumbu X disebut definite ya, positif.
Dan kemudian gambar yang keempat, ini terbuka ke bawah berarti A lebih kecil dari 0, koefisien X kuadrat tadi ya. Memotong sumbu X di dua titik, di sini sekali, berarti diskriminan lebih besar dari 0. Gambar berikutnya terbuka ke bawah juga berarti A lebih kecil dari 0, tetapi dia menyinggung sumbu X, tidak memotong di dua titik, berarti diskriminan sama dengan 0. Dan gambar terakhir, dia terbuka ke bawah A lebih kecil dari 0, dia tidak menyinggung maupun memotong sumbu X, dia semua nilai Y-nya di bawah sumbu X, atau parabolanya semua nilainya di bawah sumbu X. Jadi dia diskriminan lebih kecil dari 0. Ini disebut definit negatif. Istilah lainnya adalah definit negatif. Nah, kemudian terkait titik potong terhadap sumbu Y tadi, kan grafiknya kalau parabola ini bisa jadi begini misalnya. Nih, misalnya begini. Ya, atau begini. Oke, atau mungkin begini. Satu lagi. Oke. Ini parabola memotong sumbu Y, ini kan sumbu Y tadi di pusat O 0,0. Ini memotong sumbu Y ini di atas pusat O 0,0. Ini di bawah ini. Atau di atas sumbu X lah saya bilang. Di atas sumbu X. Atau di atas pusat O 0,0. Ini memotong sumbu Y, ini sumbu Y tadi, di bawah sumbu X. Nah, kita bisa melihat jenisnya ini memeriksa dari nilai C ini pada persamaan kurva ini, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi kalau C lebih besar dari 0, maka parabola atau grafik memotong sumbu Y di atas pusat O 0,0 atau di atas sumbu X. Ya. Kemudian kalau C sama dengan 0, maka grafiknya melalui pusat O 0,0. Jadi kalau ini 0, ini 0. Misalnya persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat tambah 5x. Nah, itu pasti melalui pusat O 0,0 titik potong terhadap sumbu Y-nya. Kemudian satu lagi, ya, jika C lebih kecil dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di bawah pusat O 0,0. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kali ini masuk dulu ke contoh-contoh soal ya. Contoh soal nomor 1, titik potong grafik fungsi, ini fungsi kuadrat, A-nya 1 ya, koefisien X kuadrat 1, B-nya 2, koefisien XB, C-nya yang ini, N kurang 1. Dia katanya memotong sumbu Y di bawah sumbu X, maka batasan N adalah, perhatikan, kalau memotong sumbu Y di bawah sumbu X atau di bawah pusat O 0,0 pun bisa dibilang syaratnya adalah C kecil 0. Berarti di sini C-nya N kurang 1. Syarat memotongnya adalah C lebih kecil dari 0. N kurang 1 lebih kecil dari 0. N lebih kecil dari 1. Selesai soal yang pertama. Contoh kedua, tentukan batasan nilai N agar grafik fx sama dengan min x kuadrat kurang 2nx kurang n memotong sumbu x di 2 titik. Baik, kita jawab. Yang pertama, kalau memotong di 2 titik, memotong sumbu x di 2 titik, syaratnya apa? Diskriminan lebih besar dari 0, begitu ya, harus lebih besar dari 0 ya. Maka dari fungsi kuadrat ini kita identifikasi dulu ABC-nya. A-nya adalah koefisien X kuadrat minus 1, B-nya adalah koefisien X minus 2N,
C-nya adalah yang tidak menggunakan variabel, yaitu minus N. Kita cari diskriminan B kuadrat kurang 4AC lebih besar dari 0. B-nya tadi minus 2N, minus 2N kuadrat kurang 4 kali A-nya min 1, C-nya adalah minus N lebih besar dari 0. Ini menjadi 4N kuadrat minus kali minus kali minus, minus juga 4N besar 0 bagi 4. Semua ini menjadi N kuadrat kurang N besar 0. Kita faktorkan N kali N kurang 1 lebih besar dari 0. Pembuat 0-nya adalah N sama dengan 0 dan N sama dengan 1. Kita ingat kemarin kalau tandanya lebih besar, maka kita menggunakan atau, berarti N lebih kecil dari 0 atau N lebih besar dari 1. Itulah jawaban untuk soal nomor 2. Soal ketiga, carilah interval nilai M agar fungsi fx sama dengan min x kuadrat tambah mx tambah x tambah m tambah 1 menyinggung sumbu x. Kita jawab, syarat menyinggung sumbu x, kalau grafik menyinggung sumbu x, maka diskriminannya sama dengan 0. Itu tadi ya. Nah, kita rapikan dulu sebentar fungsi kuadratnya ini. Fx sama dengan min x kuadrat. Di sini ada x, di sini ada x. Kita gabung saja. Keluarkan x, ini m tambah 1 ini ya. Oke, berarti tambah M tambah 1X, sudah saya satukan X-nya, kemudian tambah, ini saya buat dalam kurung aja, M tambah 1. Jadi yang A-nya adalah koefisien X kuadrat min 1, B-nya adalah koefisien X, M tambah 1, C-nya adalah yang tidak menggunakan variabel, yaitu M tambah 1. Tadi soalnya menyinggung grafik, menyinggung sumbu X, diskriminan sama dengan 0. Berarti B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. B-nya tadi M tambah 1 kuadrat kurang 4 kali A-nya min 1 kali C-nya M tambah 1 sama dengan 0. Boleh kamu faktorkan sih sebenarnya ini, tetapi boleh kamu uraikan satu persatu pun tak apa-apa. M kuadrat tambah 2M tambah 1 minus 4 kali minus 1 kan 4. 4 kali M, 4M, 4 kali 1, 4 sama dengan 0. Rapikan lagi, M kuadrat tambah 6M, 2M tambah 4M kan 6M, tambah 5 sama dengan 0. Faktorkan, M tambah 1, M tambah 5 sama dengan 0. Kamu faktorkan, pelajari yang sebelumnya lagi. Pembuat nolnya adalah M sama dengan minus 1 dan M sama dengan minus 5. Selesai. Jadi M sama dengan minus 1 dan 6 sama dengan minus 5 lah. Kita boleh ganti M-nya minus 1 atau min 5 supaya nanti grafiknya ini akan menyinggung sumbu X. Soal nomor 4. Nomor 4, carilah batasan nilai K agar fungsi ini berada di atas sumbu X. Fungsinya berada di atas sumbu X atau definit positif ini. Tadi sudah saya singgung definit positif. Nah, kemudian gambarnya kan begini nantinya. Misalnya begini. Di atas sumbu X. Apa syarat definit positif? A lebih besar dari 0 dan diskriminan lebih kecil dari 0. Dua syarat ini harus kita gunakan karena koefisien X kuadrat di sini dia masih mengandung nilai K. Kecuali tadi dia harus sebuah konstanta, misalnya angka 5 atau angka 1 saja pun kita nggak usah evaluasi di A lagi. Tapi kan di sini dia masih menggunakan nilai K. Nah, kita jawab, berarti A-nya kan ini. Kita tulis dulu sebentar semuanya. A sama dengan K tambah 1. B adalah koefisien X, K tambah 2. C adalah ini, min K tambah 1. Ini semua C ya, atau 1 kurang K saya buat. Lebih enak menulisnya 1 kurang K. Oke, ini semua C ya, 1 kurang K. Nah, kemudian kita lihat dulu syarat pertama, A lebih besar dari 0. Berarti A-nya tadi apa? K
K tambah 1 lebih besar dari 0, maka K lebih besar dari min 1. Ini kita harus simpan dulu karena nanti kita akan iriskan dengan syarat yang kedua ini. Syarat yang kedua, diskriminan lebih kecil dari 0. B kuadrat kurang 4AC lebih kecil dari 0. B-nya tadi ini K tambah 2 kuadrat kurang 4 kali A-nya tadi adalah K tambah 1. Kemudian 4AC-nya adalah 1 kurang K. Lebih kecil dari 0 ini sebenarnya sekawanan lebih enak mengalihkan, tapi barangkali kamu tidak memahaminya, kita kalikan satu per satu pun tidak apa-apa. Ini kan 1 tambah K, 1 kurang K. Jadi mengalihkannya hanya depan dengan depan, belakang kali belakang sih sebenarnya. Cuman kita uraikan saja, ini menjadi apa? K kuadrat tambah 4K tambah 4 kurang 4 kali, ini dulu kita kalikan ya, K kali 1K, K kali minus K kuadrat, 1 kali 1, 1 kali minus K kecil 0, ini habis. Kan K kurang K habis, kita rapikan dulu sebentar. K kuadrat tambah 4K tambah 4, minus 4 kali minus K kuadrat adalah positif 4K kuadrat. Minus 4 kali 1 minus 4 lebih kecil dari 0. Lalu kita jumlahkan yang sejenis, K kuadrat tambah 4K kuadrat adalah 5K kuadrat. 4K ini 4 kurang 4, 0, lebih kecil dari 0. Tinggal kita faktorkan. Kalau kita faktorkan ini kan menjadi apa? Keluarkan K, tinggal 5K. Maaf, di sini saja saya buat K kali 5K tambah 4 lebih kecil dari 0. Pembuat 0 ini adalah K sama dengan 0, satu lagi K sama dengan minus 4 per 5. Ini kan 5K tambah 4 sama dengan 0. Ini yang ini. Jangan pula bingung 10 IPA. 5K tambah 4 sama dengan 0, 5K sama dengan minus 4, K sama dengan minus 4 per 5 ya. Nah, karena tanda ketidaksamaannya tanda lebih kecil dari 0, maka himpunan penyelesaian untuk kasus ini adalah diantara, berarti K diantara mana paling kecil? Minus 4 per 5 sampai 0. Nah, ini akan kita iriskan dengan yang ini. Oke, kalau kita gambar ini kan dalam apa namanya salib sumbu paling kecil minus 1. Ini minus 1, bukan dalam salib sumbu ya, dalam garis bilangan maksud saya. Kemudian ada minus 4 per 5, kemudian ada 0. Nah, K diantara minus 4 per 5 sampai 0 kan ini garis bilangannya nih. Itu kamu pelajari kemarin ya. Kemudian K lebih besar dari min 1. Lebih besar kan ke sana nih. Nah, ketemunya mereka di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya ini juga. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan K di mana minus 4 per 5 lebih kecil K lebih kecil 0. K elemen bilangan real ya. Baik, 4 contoh sudah cukup. Saya pikir kamu kalau kurang mengerti, kamu boleh melihat YouTube topik yang sama di kelas 9B. Baik, selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan memberkatimu.